Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali hadir ke hadapan kawan inilah membawakan informasi hangat dan kontroversial. Kami telah merangkum 5 berita viral yang kami kemas dalam Inilah Berita. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, kawan inilah jagat media sosial sedang dihebohkan dengan rekaman suara yang diduga percakapan antara pejabat di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara untuk mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Rekaman yang beredar pada Minggu 14 Januari 2024 itu diberi narasi bocor rekaman perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara. Dalam rekaman ini, para pejabat ini tengah menyusun strategi untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Mereka banyak menyebut dana desa sebagai salah satu sumber dana pemenangan. Terdengar pihak yang memberikan arahan mengatakan nantinya dana desa yang akan diambil sebesar Rp100.000 untuk satu suara. Dari uang Rp100.000 itu, Rp50.000 akan digunakan untuk operasional dari PJ Bupati dan Dim Kapolres hingga Kajari Batubara, sedangkan Rp50.000 lainnya akan dipakai untuk siraman kepada warga agar memberikan suaranya kepada paslon 02. Berikut isi rekaman pembicaraan seperti dikutip dari akun X National Corruption Watch. Sama korlap adalah sama kawan-kawan yang udah menyampaikan. Menyambung. Iya, perkecamatan aja tuh. Ya, tambah-tambah lah. Jadi untuk kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02 di desa masing-masing. Nah, terkait masalah peluru itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres dikeluar dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Nah, dari dana desa itu 50 untuk dikirim ke sana untuk mereka penggunaan untuk apalah serangan sama mereka. Itu ada penggunaannya nanti PJ di situ, Kapolres di situ, dan Dim di situ, Kejari di situ. Penggunaannya untuk Pilpres, operasional mereka. Jadi yang 50 tinggal di desa. Dan ini macam tahun lalu lah, kan udah tahu lah itu senior kan. Dan ini mudah-mudahan tidak ada pemeriksaan terkait 2024. Sampai Desember. Ya, lumayan karena itu udah komitmen tadi. Tidak ada pemeriksaan. Tapi dengan catatan, ya kita pun harus komitmen juga lah. Nah, jangan nanti macam tahun-tahun kemarin siram katanya, siram 10 masuk 40. Kalah juga, kalah ya tadi siram. Iya kan? Kalau macam desa bisa lah, ya kan? Kalau memang tak pakai duit bisa banyak kan? Enggak, ini gini gitu, siram. Saya siram aja. Kalah. Yang kalau siram dikalah. Iya. Aja lah. Kalau menang masih mendingan. Makanya untuk itu besok digenjot lah. Kalau udah kita berbicara itu jangan jadi korban. Jangan Aku jadi kalau baru. udah siap pilpres 2 botol limpus aku body. Aku bisa. Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Tayyib telah memberikan bantahannya dan mengatakan itu bukan suaranya. Ia memastikan rekaman yang beredar merupakan hoax. Jadi gini, yang pertama itu bukan suara kami lah, baik saya atau Forkopimda, bukan ya. Kami di sini TNI, Polri, dan Kejaksaan itu tetap netral, kata AKBP Taufik Hidayat. Rekaman video viral itu langsung mendapat kecaman dari netizen di media sosial Twitter X. Akun Negara Gagal ini menulis, para bangsat bangsa yang kemaruk akan mempengaruhi pemerintahan desa. Sekarang tinggal masyarakat desanya itu sendiri. Betul, kita perlu mencari lembaga pengawas pemilu internasional. Adakah yang bisa menghubungi dan mengkondisikannya? Ada juga nih yang mengaitkan temuan ini dengan Sekjen Partai Gelora Fahri Hamzah yang menggaungkan 1 putaran untuk Prabowo Gibran untuk menghemat anggaran pemilu.
Seperti ini tulisannya, apa karena ini kau Fahri Hamzah gaungkan aklamasi dan menang satu putaran? Sementara akun Quality Control menulis, jika Bawaslu RI tidak menindaklanjuti temuan ini, maka rakyat semakin tidak percaya pemilu ini jujur dan adil serta transparan. Wah. Nah loh, kalau Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Tayeb ini sudah membantah, lalu suara siapakah itu gerangan? Jadi penasaran ya. Tentu ini jadi PR baru lagi ya untuk Bawaslu, khususnya Bawaslu Sumatera Utara untuk mendalami dugaan pejabat di Batubara yang berkomplot untuk mendukung Prabowo Gibran. Sejauh ini, Bawaslu Sumut memang belum bisa memastikan siapa pemilik suara itu karena masih diselidiki. Ketua Bawaslu Sumut Aswin Diapari menegaskan pihaknya juga belum bisa menyimpulkan kebenaran dari rekaman tersebut sebab semuanya akan diperiksa secara seksama karena takutnya bisa saja itu fitnah ya terhadap pihak tertentu. Baiklah kalau begitu kita sih masyarakat hanya bisa menunggu ya hasil penyelidikannya sambil terus penasaran. Itu suara siapa? Karena nggak mungkin kan itu suara tuyul lagi kong kali kong. Gimana menurut kawan inilah? Berita kedua, kabar akan berkoalisinya pasangan calon 01 dan 03 semakin terang benderang. Kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD ternyata telah menjalin komunikasi untuk menentukan arah setelah pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan komunikasi telah dilakukan secara formal maupun informal. Tujuan komunikasi untuk membangun sebuah negara dengan cara bergotong royong. Kami lakukan bagaimana nantinya setelah 14 Februari itu membangun bangsa itu harus bersama-sama, tidak mungkin sendirian, ujar Puan di Istora Senayan pada Minggu 14 Februari 2024. Sebelumnya, Capres Ganjar ini juga merespon soal peluang bersatu dengan kubu pasangan Amin untuk membentuk poros baru pada putaran kedua pemilu Presiden 2024. Oh sabar, kami komunikasi dengan semuanya, ucap Ganjar secara singkat usai mengikuti lari pagi di Jakarta pada Minggu 14 Januari 2024. Peluang koalisi antara kubu Amin dan Ganjar Mahfud ini mulai intens ya dibicarakan seiring prediksi Pilpres 2024 bakal berlangsung 2 putaran. Terbaru, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala memperkirakan peluang koalisi di putaran kedua ini antara pemenang nomor 2 dan nomor 3. Biasanya yang selalu bersatu itu partai yang ranking 2 dan 3, sehingga bikin koalisi baru, kata Yusuf Kala. Sejumlah hasil survei kini juga memang terus menunjukkan tren persaingan antara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Keduanya bersaing di urutan kedua dan ketiga, sementara Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming masih konsisten di urutan pertama. Sementara kubu paslon 1 dan 3 terus menunjukkan kedekatan mereka dalam sejumlah momen publik. Teranyar, keduanya terlihat akrab usai debat ketiga Pilpres pada 7 Januari lalu. Bukan hanya antara Anies dan Ganjar yang sempat bersalaman saat Prabowo langsung meninggalkan panggung utama debat, Anies bareng Caimin juga sempat terlibat obrolan yang hangat dengan Ketua DPP PDIP sekaligus Putri Megawati Soekarno Putri Puan Maharani. Belakangan, Anies dan Caimin ini juga kompak nih mengucapkan selamat ulang tahun secara bersamaan untuk PDIP yang merayakan ulang tahunnya yang ke-51. Keduanya kompak mengunggah logo banteng moncong putih lewat akun Instagram mereka. Wah, kalau kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto kan ini kubu paslon 1 dan 3 kompak membangun komunikasi politik karena mereka sama-sama menjadi korban kecurangan pemilu begitu ya. Ya mudah-mudahan ya memang beneran kompak ya, tidak ada menusuk dari belakang karena politik itu kan serem loh. Yang awalnya akur, kompak, saling puja-puji tetap saja ujung-ujungnya bisa berkhianat. Sudah banyak buktinya bukan? Nah gimana nih menurut kawan inilah keakraban dari kubu paslon 1 dan 3 ini? Tulis di kolom komentar ya. Kita ke berita ketiga, pendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka kembali mendapat teror. Kasus terbaru menimpa Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan, Jabal Nur, setelah mobil yang dikendarainya ditembak orang tak dikenal pada Sabtu pekan lalu. Menurut korban, saat kejadian, ia tengah memarkirkan mobilnya di depan kantor Bank BRI untuk melaksanakan salat subuh di masjid terdekat, sedangkan adiknya ini sedang pergi ke ATM. Usai sholat, ia bersama adiknya lalu kembali ke rumah. Saat itu mereka belum mengetahui mobilnya ditembak orang tak dikenal. Hal itu baru diketahui saat mereka tiba di rumah dan menemukan proyektil peluru di dalam mobil. Sementara Kapolres Bantaeng AKBP Edward Jaki Umbu Kaledi enggan berkomentar banyak.
Ia hanya menyebut tengah menyelidiki informasi penembakan itu. Sementara kami cek kebenaran infonya, hasil segera kami kabari, ujar Kapolres Bantaeng. Sedangkan Kapolsek Bisapu Bantaeng, Ibtu Paulus mengungkapkan pelaku menyerang menggunakan ketapel. Polisi menemukan steel ball atau agel yang diduga peluru dari ketapel, sementara jendela belakang mobil korban mengalami kerusakan. Peristiwa penembakan terhadap pendukung Prabowo bukan kali ini saja. Sebelumnya seorang relawan sekaligus tokoh masyarakat di Kecamatan Banyu Ates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur bernama Muarah juga menjadi korban penembakan. Muarah ditembak sebanyak 2 kali hingga tumbang. Setelah menjalankan aksinya, pelaku berbadan kekar, berbaju hitam dilengkapi penutup wajah itu langsung kabur. Kepolisian bergerak cepat tentunya mengusut peristiwa ini dan menetapkan 5 tersangka. Seorang kepala desa berinisial MW menjadi otak kasus penembakan. Ia memberikan uang 50 juta rupiah kepada 4 tersangka lain untuk menembak korban. Selain memberi uang, MW juga menyediakan 2 senjata api. Wow. Sementara motifnya adalah dendam pribadi tersangka kepada korban. Kasus-kasus penembakan seperti ini tentu membuat was-was ya, apalagi sudah main tembak. Meskipun motifnya dendam pribadi, ini sebab pemilu yang sedang panas-panasnya sekarang ini gampang nih menyulut emosi dan ujung-ujungnya dendam. Kuncinya ada di pasangan calon nih agar terus mengedukasi pendukungnya tidak gampang termakan emosi. Duh, mudah-mudahan ini jadi kasus tembak-menembak atau serang-menyerang dengan kekerasan selama pemilu yang terakhir ya. Karena kita pengennya nih pemilu damai dan aman gitu ya. Biar sajalah yang saling serang-menyerang terkait kebijakan, program kerja, dan visi misi selama masa pemilu ini para capres dan cawapresnya saja. Kita mah pendukung adem ayem aja deh, nggak ada untungnya juga loh kita ributin paslon. Dapat apa sih emangnya? Ingat, berbeda-beda pilihan tapi kita tetap satu loh, Indonesia. Jadi jangan ya sampai tembak-menembak gitu. Ih, serem deh. Kita ke informasi keempat, kawan inilah kecelakaan kereta kembali terjadi. Kali ini KA Pandalungang, relasi Gambir Surabaya Jember anjlok di dekat stasiun Tanggulanging Sidoarjo Surabaya Jawa Timur Minggu 14 Januari 2024. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, hanya saja rangkaian kereta menutupi perlintasan sebidang di Jalan Kludan Tanggulangin. Kecelakaan kereta api ini kurang dari 2 pekan dari kecelakaan adu banteng antara KA Turangga dari arah Surabaya dengan komuter Bandung Raya di wilayah Cicalengka, Jawa Barat. Kecelakaan menyebabkan 4 pegawai PT KAI meninggal dunia dan 28 penumpang luka-luka. 2 kecelakaan kereta api yang tidak berselang lama membuat netizen di jagat medsos mempertanyakan manajemen PT Kereta Api Indonesia. Akun Jalan Sore menulis, kenapa banyak kejadian ya beberapa bulan ini, sedangkan akun Rewels mengungkapkan, tolong KAI jangan sampai kepercayaan orang-orang geser nih dari transportasi paling aman minim kecelakaan jadi pindah ke pesawat atau bus. Seminggu ini ada tragedi Turangga, itu beberapa hari lalu, sancaka error remnya, hargamu makin lama makin mahal. Ada masalah internal apakah? Ini juga ada dari akun Starlord yang ikut meluapkan kekecewaannya dengan menulis, dia menulis kalau 2 minggu 2 kejadian gini udah bukan cuman sekedar musibah, tapi PT KAI-nya harus dipertanyakan kualitas kerjanya. Setuju nih saya, sepertinya memang harus ada evaluasi ya dari PT KAI supaya kecelakaan kereta seperti ini tidak terjadi lagi. Terutama juga soal perhitungan pengatur perjalanan kereta api atau PPKA. Nah itu juga jangan sampai ada kesalahan. Bisa juga diperhatikan kondisi jalur rel, mungkin ya rusak itu bisa diperbaiki. Pokoknya semua yang berhubungan dengan kereta api nih, fasilitas sarananya semua harus memadai sesuai prosedur ya. Karena saya yakin nih, karena kejadian kecelakaan kereta api yang berturut-turut seperti ini bikin masyarakat yang biasa menggunakan moda transportasi ini jadi agak was-was ya sekarang. Jadi kita harapkan PT KAI bisa lebih baik lagi dalam hal keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna kereta api ke depannya. Kita sampai ke berita terakhir atau berita kelima, tidak penting tetapi menggemaskan. Artis Nikita Mirzani memperingatkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan untuk tidak terus-menerus menyerang Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Pada video yang diunggah Nikita di Instastory akun Instagram miliknya @nikitamirzani_172, Nikita bahkan mengancam kalau ia akan menyerang balik Anies Baswedan. Nikita bahkan mengatakan Anies Baswedan tidak satu level dengan Prabowo Subianto. Tak hanya satu video di Instastory,
diketahui di video berikutnya, Nikita juga memberikan pesan kepada Anies dan Muhaimin bahwa tidak semua rakyat Indonesia bodoh. Artis yang kerap disapa Nyai itu juga mengungkit janji Anies Baswedan saat bertarung di Pilkada DKI 2017. Omon-omon aja loh, kata Nikita. Dan berikut cuplikan ucapan Nikita Mirzani. Sumpah ya, gue enak banget. Dari tadi gue lihat TikTok isinya muka Anies Baswedan, si Edan itu. Lu ngapain sih serang-serang bapak gue terus, Bapak Prabowo? Lu kenapa? Terus gue serang balik loh. Udah siap gue serang balik Anies Baswedan. Caimin. Mendingan daripada lu debat sama Pak Prabowo, lu gak selevel sama dia. Lu debat sama gue punya banyak bukti tentang lu. Anies Baswedan dan Caimin, ya, kalau ngedabrus tuh pikir-pikir dulu. Nggak semua rakyat Indonesia tuh bego, ya. Nggak semua rakyat Indonesia tuh nggak bisa cari tahu tentang apa yang terjadi sama lu Caimin, dan lu Anies Baswedan. Waktu pemilihan calon gubernur DKI, janji lu apa ke rakyat Jakarta? Lu bilang akan 0%kan DP rumah, dan lu menjanjikan 200.000, sekitar 200.000-an rumah, tapi yang lu bangun cuma 2.000, berarti itu cuma 1% sama apa yang lu janjikan. Dan lu janjikan juga bahwa yang berpenghasilan 7 juta yang bisa DP 0%, tapi yang gajinya 14 juta juga bisa DP 0%. Omon-omon aja lu, dabrus aja. Masih kenapa sih sama bini lu? Otak lu tuh sengklek banget deh. Heran kalau ngomong kayak gak ngaca gitu. Itu si Caimin juga kan, kasusnya ada tuh, di Google lihat aja. Kardus durian, masalah korupsi. Ucapan Nikita Mirzani ini langsung mendapat reaksi pro dan kontra dari warganet, seperti akun X Bang Nalar yang menulis, Instastory Nikita Mirzani membela Prabowo yang diserang Anies saat debat. Masih pada nggak terima Prabowo babak belur debat capres. Sedangkan akun Nia Lubis menulis, kalau dijodohkan cocok tuh keduanya, gemoisian, jadi tar rumah tangganya rame terus. Lucu nih gemoisian, gemoy sama emosian gitu ya maksudnya. Nah ini dari akun Jerry, tapi akun Jerry Lim ini mendukung Nikita nih dengan menulis, sudah terwakilkan unek-unek gue. Wah, ada-ada aja ya. Kalau menurut kawan inilah gimana nih komentarnya Nikita Mirzani? Tulis ya di kolom komentar. Baik, demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Dapatkan juga informasi lengkap seputar pemilihan umum di kanal pemilu.inilah.com. Saya Restulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.